Konsistensi adalah kunci utama sebagai strategi untuk mencapai keberhasilan jangka panjang dari berbagai kategori. Contohnya kondisi tubuh, bisnis, seni, hubungan, kesehatan baik jasmani maupun rohani. Konsisten ini adalah disiplin. Suka nggak suka harus tetap dilakukan. Ada yang lihat atau tidak ada yang lihat, tetap harus dilakukan. Pagi, siang, sore, malam, apapun itu, kalau memang keharusan, berarti harus tetap dilakukan. Jadi pada intinya harus mempunyai target. Dan target adalah komitmen diri yang didasari spirit tinggi, lambang dari integritas pribadi yang harus dijaga sepenuh hati. Sukses tidak datang dari apa yang Anda lakukan sesekali, tapi yang Anda lakukan secara konsisten. Masalahnya di sini adalah terkadang mental atau hati kita sulit atau selalu menahan diri kita ketika kita ingin melakukan sesuatu. Suka atau tidak suka, menjadi konsisten adalah wajib hukumnya jika Anda ingin membuat perubahan yang signifikan dalam hidup Anda. Karena target adalah sasaran kesuksesan. Dan berikut ini adalah beberapa tips agar kita menjadi orang yang konsisten dalam melakukan berbagai hal. Yang pertama adalah fokuskan dirimu pada alasan mengapa kamu harus mengawali hal yang kamu kerjakan. Ketika kamu memulai sesuatu pekerjaan, kamu harus punya visi yang jelas tentang apa yang ingin kamu raih dan kenapa kamu ingin melakukannya. Ya, sebagai contoh, menabung. Menabung terasa mudah ketika kamu melakukannya untuk hal yang kamu idamkan. Mungkin seperti rumah pertamamu atau mobil mahal, atau traveling ke luar negeri misalnya. Tapi jalan untuk mendapatkan uang sebanyak itu tidaklah mudah. Karena itu, tanamkan di diri sendiri dan pikiran bahwa suatu hari nanti mobil mewah, rumah mewah itu akan jadi milik kamu. Fokuskan diri kamu pada alasan mengapa kamu memulai pekerjaan ini. Pilih satu pertarungan atau musuhmu. Di sini saya menekankan, cukup satu dulu musuhmu. Ya, cukup satu. Tidak perlu banyak-banyak. Fokuskan dirimu kepada satu pertarungan dan menangkan pertarungan itu. Alasannya bahwa kita manusia punya kapasitas yang terbatas dalam mendisiplinkan diri. Dan faktanya penelitian mengatakan bahwa dokter tidak pernah menganjurkan pasiennya untuk berhenti merokok dan menghindari konsumsi gula secara bersamaan. Karena jika kamu melakukannya secara bersamaan, kamu akan gagal di keduanya. Membuat jadwal dengan sebaik mungkin. Nah, jangan biarkan hal di luar jadwalmu ini menjadwalkan prioritasmu. Ketika kamu ingin melakukan sesuatu hal dengan konsisten dalam hidup, kamu lebih baik membangun hidup di sekitar hal tersebut. Jadi banding memaksa mencocokkan dengan hal-hal lain. Misalnya ini ya, suatu acara TV. Kenapa alasan acara TV tersebut dapat berjalan dengan lancar? Itu karena acara TV tersebut dijadwalkan dengan sebaik mungkin. Dan setiap individu yang berada di sekitar acara tersebut harus mematuhi jadwal tersebut selama bertahun-tahun. Dan jadwal tersebut adalah mutlak hukumnya. Tidak dapat diganggu-gugat lagi. Tolak perasaan kamu. Apa artinya? Nah, setiap kali kamu ingin melakukan sesuatu hal yang berat dan tidak sesuai, pasti dalam hati kamu berkata, aku gak suka. Aku gak mau. Perkataan tersebut pasti aku terus berulang-ulang. Namun ayo ambil kesimpulan. Mungkin 90% orang tidak suka bekerja. Dan saat orang bekerja, pasti suara tersebut akan terngiang-ngiang. Tetapi tidak ada cara lain selain menolak mentah-mentah perasaan tersebut. Kamu harus bisa mengendalikan perasaan itu. Karena kita mengerti kekuatan konsistensi. Apapun yang akan kamu hadapi, pekerjaan seperti apapun yang menanti, tanamkan dalam pikiran kamu bahwa itu biasa saja dan kamu pasti bisa melakukannya. Berikutnya adalah siapkan rencana jika kamu gagal.
Setiap orang pasti pernah gagal. Tidak penting seberapa berusahanya kamu, seberapa pintarnya kamu, seberapa siapnya kamu. Tidak semua hal dapat sukses. Setelah kamu melakukan segala sesuatu dengan baik dan konsisten, namun hasil akhirnya tidak sesuai dengan harapan kamu, itu memang sangat mengecewakan rasanya. Tapi tidak apa-apa. Gagal adalah proses menuju kesuksesan. Dengan cara apa kita mempersiapkannya? Dengan cara siapkan rencana kamu yang baru, rencana yang akan kamu ulang dari awal lagi secara konsisten. Nah, konsisten ini yang paling penting ya. Kerjakan rencana kamu berkali-kali lipat lebih baik dari rencana sebelumnya. Dengan belajar dari pengalaman sebelumnya, pasti kita sudah tahu mengenai kelemahan apa, kelebihan, kekurangannya apa. Karena itu, terus kerjakan agar level konsistensi kamu mendekati sempurna. Dan karena kebiasaan tersebut, pasti kamu akan dengan mudah melakukan sesuatu hal yang sudah biasa kamu lakukan.